Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni dengan NIM 2120838680807, kelas PAI 2D, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang desain program tahunan dan semesteran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Usman Nur SAG MAG. Baiklah, langsung saja kita membahas materinya. A. Definisi program dan fungsi program bagi guru. Yang pertama, pengertian program. Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantungan dan saling terkait untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya, suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama atau sasaran-sasaran yang sama, bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan dan berurutan. Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Desain berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata design. Jadi, desain dalam perspektif pembelajaran adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disebut juga dengan program pembelajaran. Berbagai definisi tentang desain saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa desain berarti kerangka, persiapan atau rancangan. Menurut Ilarjanto, mengemukakan bahwa desain ialah berkaitan dengan penentuan apa yang akan dilakukan. Kedua, fungsi program bagi guru. Yang pertama yaitu sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, menjadikan guru lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan tugas mengajar. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru. Dan yang keempat, karena adanya perencanaan, maka pelaksanaan pembelajaran menjadi baik dan efektif. Pembahasan kedua yaitu langkah-langkah menyusun program tahunan dan program semesteran. Yang pertama, program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, seperti program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan yang dalam KBK dikenal sebagai modul. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan adalah yang pertama yaitu menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, belajar, waktu pembelajaran efektif atau permingguan. Ketiga, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam satu tahun dan memasukkan dalam format matriks yang tersedia. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dalam pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi.
Yang kedua yaitu program semester. Dalam program pendidikan semester dipakai satuan waktu terkecil, yaitu satuan semester, untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan. Masing-masing program semester sifatnya lengkap dan merupakan satu kebulatan dan berdiri sendiri. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu. Pada umumnya, program semester ini berisikan tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Adapun langkah-langkah perencanaan program semester adalah: yang pertama, menghitung jumlah hari belajar efektif dan jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Kedua, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu KD serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Sedangkan target yang harus dicapai pada pemahaman KD yaitu: yang pertama, materi pokok yang sesuai dengan kompetensi dasar yang bersesuaian. 2. Tingkatkan kedalaman materi dibahas pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang bersesuaian. Ketiga, perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk membuat siswa kompeten terhadap kompetensi dasar yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, selanjutnya menentukan alokasi waktu dari setiap kompetensi dasar atau KD, yaitu yang pertama, alokasi waktu dirinci untuk setiap kompetensi dasar. Yang kedua, alokasi waktu pembelajaran untuk setiap KD tergantung pada kompleksitas KD, luasan KD, strategi atau metode pembelajaran, dan alat bahan dan sumber belajar yang tersedia. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai desain program tahunan dan semesteran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.